Baik, sebelum kalian nonton video kali ini, kalian like, comment, share, and subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu updatean apa yang akan diupload di channel ini. Enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Furqan UPI TV. Gua Azka di sini mau ngebahas mengenai sesuatu yang darurat banget buat seluruh dunia, termasuk Indonesia ya. Kalian pasti tahu lah pandemi corona gitu ya. Di sini gua udah nge-search updatean per 18 April buat positif corona di Indonesia. Ya, ini resmi dari pemerintah. Ternyata positif corona di Indonesia per 18 April ini udah nambah lagi, bro. Jadi 6.248 kasus. Kita pokoknya harus banyak berdoa kepada Allah dan ikhtiar pastinya. Ikhtiarnya itu dengan cara mengikuti arahan dari pemerintah. Kalau kata pemerintah kita harus banyak diam di rumah dan tidak kemana-mana, terkecuali keluar hanya dalam keadaan mendesak aja, misalkan beli makan dan kebutuhan yang lainnya, dan itu juga harus langsung pulang, nggak boleh kontak dengan orang lain gitu. Nah, terkadang kita sebagai masyarakat Indonesia itu ngeyel ya, nggak mengikuti arahan pemerintah. Kata pemerintah kita harus banyak diam di rumah, tapi kebanyakan malah main, dan yang paling parahnya itu adalah menyepelekan. Bro, please jangan dulu menyepelekan lah gitu ya. Sekarang ini lagi darurat banget. Tadi kan udah denger sebaran pasien positif corona di Indonesia per 18 April itu udah 6.248 kasus. Coba bayangin kalau misalkan kita yang kena gimana dan nyebarin ke orang tua kita. Kalian mau? Gak mau kan? Nah, coba manfaatin waktu kalian yang lagi pulang ke kampung halamannya masing-masing. Apalagi mahasiswa nih ya. Coba deh di rumah kalian banyakin waktu bersama keluarga, dan di situ ada kesempatan kita buat memperbaiki hubungan antara keluarga dan juga kita sebagai anaknya. Coba yang biasanya gak suka bantu orang tua nih ya, coba sekarang bantu orang tua. Yang gak suka nyuci, coba bantu orang tua buat nyuci baju. Setidaknya baju sendiri ya kita cuci sendiri gitu. Yang biasanya nyuruh orang tua atau mengharapkan dicuciin orang tua, atau misalkan mengharapkan dicuciin pembantu, ya sekarang, mulai sekarang mah ya udahlah kita coba buat mandiri. Yang mungkin karena Allah menurunkan wabah penyakit ini ya pasti banyak hikmahnya. Kita sebagai manusia harus pintar-pintar ngambil hikmah. Salah satunya itu. Oke, karena maghrib kita lanjutkan nanti ya. Gua nanti bakal sambung setelah sholat maghrib. Jangan lupa, sekali lagi gua ingetin nih, like, comment, share, and subscribe dulu sebelum melanjutkan tontonan video kali ini. Oke? Gimana bro? Udah pada sholat maghrib? Ini gua baru beres. Kita lanjut lagi ya. Jahe dulu bro. Lagi corona gini emang enaknya ya minum jahe lah, buat imun tubuh kuat. Jaga pola makan, ya minum jahe lah, enak, anget-anget coy. Terus ya minum vitamin lah biar kesehatan tubuh kita itu tetap terjaga. Oke, lanjut nih ya. Jadi ambil hikmahnya ya bagi teman-teman yang pulang ke rumah masing-masing, kumpul sama orang tua. Jangan dulu ada kepikiran, aduh gak betah di rumah, pengen cepet-cepet ke Bandung lagi, pengen cepet-cepet ke Jakarta lagi, pengen cepet-cepet ke Tangerang lagi misalkan. Please lah, manfaatin dulu gitu waktu sama orang tua. Kalian harusnya bersyukur, gua di sini di Bandung kagak pulang ke rumah. Yang harusnya gua pulang ke Tasik, Tasiknya di lockdown. Gua kagak pulang ke rumah, jadi gak bisa kumpul sama orang tua. Tapi harusnya ya kalian bersyukur lah gitu ya yang pulang ke rumah. Jangan sampai dikit-dikit ngeluh gitu kan. Ya harusnya gua yang ngeluh karena gua gak pulang ke rumah. Sedih, terbalik. Masih mau mengeluh. Hah? Bersyukurlah. Karena ini gua nggak pulang di Bandung, gua tahu lebaran kayaknya juga gua di sini. Tapi meskipun kagak pulang, gua bisa ngambil hikmahnya.
Kalau misalkan gua pulang, kuliah online gua ripuh, sengsara gua. Karena di rumah kagak ada wifi, makanya ya ada hikmahnya lah gua diam di Alfurqon ada wifi, bro. Jadi banyak lah pokoknya mah hikmahnya gitu ya. Dari penyakit corona ini Allah turunkan wabah penyakit ini pasti ya manusia supaya berpikir gitu, supaya mengambil hikmah, memetik hikmah, agar hikmah itu bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua kayak gitu. Jangan sampai sedikit-sedikit apa yang diturunkan oleh Allah itu ya kita malah berkeluh kesah gitu. Padahal kan Allah pengennya kita bukan pasrah, tapi mencari solusi atau berikhtiar untuk menghindari dari wabah penyakit ini. Bener gak? Iya kan? Ya bener. Pasti. Soalnya apa? Allah menurunkan wabah penyakit kayak gini tuh bukan buat menyiksa manusia, tapi mendidik manusia supaya jadi lebih baik lagi, supaya lebih taat lagi beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, kayak gitu. Makanya di sini gua respect banget sama pemerintah mengadakan PSBB. Yang pertama mungkin pemerintah juga bertujuan buat supaya pencegahan ini gak terlalu menyebar begitu luas gitu dan menyebar begitu cepat seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi di sini suatu pencegahan ya, pemerintah mencegah supaya penyakit ini juga tidak menyebar begitu cepat kayak gitu dan supaya kita nih ya nanti bisa beraktivitas kembali kalau misalkan PSBB ini diikuti oleh masyarakat secara tertib. Ya emang tujuannya kan supaya tidak banyak yang berkumpul, supaya tidak banyak yang melakukan aktivitas dengan gerak-gerik yang bebas gitu ya. Juga supaya gak ada yang bergaul sembarangan kayak gitu, bro. Pokoknya kita nih sebagai masyarakat Indonesia kuncinya ikuti aja arahan PSBB dari pemerintah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengikuti arahan dari pemerintah ya, nanti kita bisa cepet-cepet merasakan aktivitas kembali. Mungkin kalian juga kangen lah berkumpul sama temen. Terus banyaklah momen-momen yang hilang yang kalian rindukan kayak gitu kan. Salah satunya di tahun ini mungkin kalau misalkan wabah corona ini masih belum mereda, ya berpuasa ya di bulan Ramadan, kita banyak kehilangan momen yang begitu berharga lah gitu di setiap tahunnya. Dan lebaran tahun ini juga mungkin akan kehilangan momen yang luar biasa gitulah ya buat kita semua karena kondisinya ini berbeda gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen kembali lagi aktivitas seperti biasa, ya karena merindukan aktivitas itu bersama ya teman-teman dan yang lain gitu ya. Coba ikuti arahan PSBB dari pemerintah. Ini adalah salah satu pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan diterapkan kepada masyarakat. Cuma kita sebagai masyarakat Indonesia dimohon jangan dulu merasa kayak dikekang gitu sama pemerintah atau pemerintah kayak ngatur-ngatur. Ya gak apa-apa lah bro, ini kan demi kemaslahatan kita bersama. Ya pokoknya kita harus pinter-pinter lah ngambil hikmah gitu ya di pandemi corona ini. Pasti banyak hikmah banget lah. Dari PSBB aja ini udah dapet hikmah kalau misalkan kita itu ya jangan sembarangan gitu kan harus dibatas mau keluar itu kan. Dan setiap kontak juga kan kita harusnya dibatas gitu ya. Dengan adanya pandemi corona dan adanya sistem PSBB ini ya itulah kita mendapatkan hikmah tersebut gitu ya. Jadi bisa saling jaga gitu kan yang biasanya cewek sama cowok itu suka jabat tangan padahal bukan mahram. Ya mungkin Allah menurunkan wabah corona ini karena memang manusia udah berlebihan gitu. Gak tahu mana yang belum dinikah dan yang udah dinikah. Kan yang belum nikah antara cowok sama cewek yang bukan mahram kan gak boleh jabat tangan kayak gitu kan. Masih mending kalau misalkan keperluannya mendesak. Kalau misalkan bukan keperluan mendesak tapi modus gimana? Ayo. Pokoknya stay at home dulu, stay safe ya buat kalian. Jangan dulu banyak beraktivitas keluar, terkecuali kalau misalkan ada kebutuhan mendesak buat membeli makanan dan sebagainya, yaitu diperbolehkan. Asal ya jangan kontak langsung dengan orang lah ya. Langsung pulang aja ke rumah gitu ya. Oke gitu aja lah dari gua ya. Pesan gua di video kali ini, stay safe,
stay at home, dan jangan lupa jaga kebersihan, jangan lupa jaga kesehatan, atur pola makan kalian, terus makan yang bergizi lah gitu ya, minum vitamin, kalau bisa mah ya olahraga ya, kalau bisa ya, kalau misalkan gak sempet ya setidaknya kalian lakukan aktivitas lah di dalam rumah kayak sapu-sapu, terus atau ngepel, cuci baju, dan lain-lain. Yang penting tubuh kalian tetap produktif buat beraktivitas. Dan yang paling penting ya kita berdoa lah ya. Setelah kita berikhtiar tentu kita harus berdoa dan juga tawakal ya. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya wabah corona ini segera berakhir gitu ya. Mudah-mudahan. Dan gua minta maaf ke kalian kalau misalkan selama di video ini gua melakukan kesalahan, baik itu dari tindakan maupun dari perkataan yang bisa gak enak ke dalam hati gitu ya. Mohon banget gua minta maaf karena gua juga manusia yang banyak salah. Kita saling memaafkan aja lah. Oke, sebelum gua pamit dari kalian, gua gak akan lupa ngingetin kalian buat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalian tahu updatean di channel ini. Oke, terima kasih. Gua Azuka pamit undur diri. Stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.